Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Kemarin saya off sampai seminggu itu karena kurang enak badan ya. Dan kali ini saya mau mulai aktivitas kembali. Dan di sini saya ada sepatu futsal ya, futsal Mills ya. Mills, ini Mills Delas ya. Mills Delas ya. Ini kayaknya Mills Delas saya sudah pernah. Oke ya, dan saya sudah pernah mengerjakan Mills Delas ini tapi yang untuk sepatu bola ya. Dan untuk sepatu futsal kayaknya baru kali ini. Dan Mills Delas ini keadaannya jebol ya. Ini jari saya bisa masuk dari dalam ya, ini bisa keluar ya. Ini keadaannya jebol ya. Kenapa bisa jebol dan gimana solusinya? Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Sepatu Mills Delas futsal ini tergolong sepatu futsal yang jelas original ya, original dari Mills karena dari bawahnya ini ada tulisan Mills ini ya. Jadi ini original, outsole-nya juga original, tapi ini tergolong sepatu yang murah ya. Makanya uppernya itu tipis dan rentan sobek ya. Seperti ini dia sobek ya. Dan untuk belakang-belakangnya juga mau sobek juga ya ini ya. Kenapa ini bisa sobek seperti ini? Mungkin saja karena yang punya itu membeli sepatu dengan kondisi yang pas di kaki ya. Yang pas itu menjadikan agak sedikit agak sedikit tertekan ininya ya, bagian uppernya. Bagian bagian pas ataupun bahkan yang kurang ya, nomornya itu terlalu sempit itu bahaya ya. Mending beli yang agak longgar sedikit ya, itu untuk kebaikan agar uppernya itu lebih sedikit awet ya. Dan ini solusinya tetap harus ditambal ya. Dan di sini saya mau menambal memakai kulit, bahan kulit ya, kulit seperti ini. Ini bahan yang mau saya gunakan untuk menambal. Saya potong dulu bahannya ya biar cakep ya. Nah, ini sudah saya potong ya bahannya. Bentar, nggak terlalu terlihat ya bahannya yang mau saya gunakan untuk menambal. Sedikit repot sih kalau seperti ini. Dari depan sini nyampe nggak ya tambalannya ya? Ternyata nyampe. Polanya kita harus agak samakan ya agar nanti bisa pas. Jadi sebelum kita menambal tuh kita harus ukur-ukur seperti ini dulu ya di sepatunya. Nah, kira-kira sudah pas, barulah kita potong ya. Untuk memotongnya jangan terlalu tinggi ya. Tapi nanti ini hanya perkiraan, nanti bisa kita potong lagi ya. Kalau ini masih terlalu tinggi ya. Nah, setelah ini kita potong, kita bisa langsung masukkan saja bahannya ya ke bagian yang mau kita tambahkan tadi ya. Langsung masukkan ke dalam sepatunya ya. Tanpa perlu dilem dulu ya. Kalau kita lem dulu malah nanti akan susah ya, prosesnya susah pokoknya intinya. Dan kita harus potong ya, ini belum pas, saya harus potong lagi. Kurang sedikit.
Nah ya, kita masukkan dulu seperti ini agar semuanya masuk ya. Nah ya, sudah masuk seperti ini ya, sudah masuk seperti ini. Kalau dirasa ini kok terlalu tinggi ya, ini pastikan bawahnya sudah masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua, kalau dirasa ini kok masih agak tinggi ya, terlalu tinggi menambalnya, kita bisa potong ya, potong dari sini ya, kita bisa potong dari sini ya. Kalau ini masih agak tinggi, kita bisa potong dari sini agar nanti tingginya ini, tinggi tambalannya itu pas ya. Nah kira-kira seperti ini ya, ini depannya kurang landai. Nah kira-kira seperti ini masukkan lagi. Nah kira-kira seperti ini ya, ini sudah kita intu ya, sudah kita tambal ya. Dan setelah ditambal seperti ini, kawan-kawan bisa lebih preskan lagi ya, lebih ke bawahkan lagi bisa. Tapi saya nggak mau preskan lagi karena demi keamanan dan demi keawetan ya. Tapi itu selera sendiri sih, kalau mau lebih ke bawah lagi bisa ya. Setelah ini prosesnya berarti kita harus mengelem ya. Mengelem ini jangan dirubah ya, ini jangan ditarik, biarkan seperti ini. Untuk mengelemnya kita cukup agak ditarik uppernya ya. Nah kita lem dari sisi sini ya. Nah ini ya, kita lem seperti ini, lem uppernya dan lem solnya juga ya. Kok solnya, lem uppernya dan lem bagian tambalannya ya. Solnya jangan, solnya nanti ya. Nah ini setelah ini kita nunggu kering ya. Ini nunggu kering, kalau kering nanti kita tempelkan. Setelah tempelkan, prosesnya nanti tunggu saja ya. Bentar, saya mau mengeringkan ini dulu. Nah ini sudah kering ya, waktunya kita menempelkan ya. Untuk menempelkan kawan-kawan bisa dari tengah dulu ya, dari tengah dulu ke pinggir ya, karena kalau di pinggir dulu nanti tengahnya nggak pas ya. Nah setelah seperti ini ya, ini sudah tertempel ya. Langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya kita harus menjahitnya ya. Menjahitnya apakah di uppernya? Jangan. Menjahit pertama itu kita harus menjahit di solnya ya. Kita harus menjahit di solnya. Kawan-kawan, untuk menjahitnya bagian sini boleh dilem dulu, bisa dilem dulu bisa enggak, tapi saya memilih enggak, saya lem dulu ya. Saya mau membuat jalan benangnya dulu terlebih dahulu sebelum saya menjahit. Jadi yang dijahit itu bagian mana? Bagian apa? Bagian solnya ke tambalannya tadi ya. Dan ini saya masih proses membuat jalan benang ya. Ini bahan karet, sedikit mudah dibuat jalan benang ya. Ya, kelihatan sudah ada jalannya ya. Depan sini agak susah. Nah, ketika jalan benang ini ya, atas ini sudah terbuat ya. Ini sudah ada, sudah selesai ya. Lanjut kita menjahit. Langsung ya, langsung dijahit. Saya memakai benang hitam nilon nomor 9 ya ini. Nilon nomor 9. Saya pakai jarum sol yang kecil ya, yang cantolannya itu kecil ya, karena ini sepatu futsal. Insol jangan lupa kita lepas dulu agar insol nggak ikut terjahit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita mulai dari sini. Kenapa kok mulai dari dekat lubang ini, lubang kaki? Karena biar nanti pengunciannya atau ketika mau ditali ya, mau dikunci jahitannya itu mudah ya. Kita ukur setengah lengan ya, lebihnya setengah lengan. Kalau sudah setengah lengan itu pas, kita langsung lanjut menjahitnya ya.
Ini nggak saya lem dulu, apakah pengaruh? Sebenarnya pengaruh, sebenarnya itu lebih bagus dilem dulu. Tapi kalau kita lem dulu nanti kelemahannya adalah kita nggak bisa menyetel atau mengukur atau memposisikan ya. Jadi menjahit itu kita sambil memposisikan. Tapi kan kalau kalian kan sudah yakin posisinya bagus, dilem nggak apa-apa. Cuman kalau dilem nanti menunggu lagi agak lama ya. Apakah itu nanti nggak dilem, Bang? Ini nanti dilem, tapi lemnya itu setelah dijahit ya. Nah, berarti lemnya itu hanya di atas jahitan ya nanti. Nah, ini saya bisa memposisikan ya. Cara memposisikannya itu seperti ini. Ketika kita mencoblos selesai, itu jangan langsung dicoblos ya. Kita tarik lagi, hadapkan agak ke atas jarumnya. Nah, kita baru jahit ya. Itu tujuannya adalah agar bagian yang kita jahit ini nggak cepat mangap ya. Karena yang kena itu bagian atas ya. Kalau kita lurus jahit saja seperti ini, yang kena itu bagian bawah, upper bagian bawah. Kalau ini yang kena bagian atas, samping agak ke atas ya. Jadi itu lebih sedikit kuat daripada yang hanya kita lurus saja. Jadi kenapa saya pakai teknik lain, nggak dilem dulu, itu sebenarnya banyak pertimbangan yang saya terapkan ya, yang saya nanti lakukan. Kalau saya melakukan hal lain yang tidak sesuai SOP mungkin itu berarti ada alasannya ya. Masih fokus menjahit ya. Ini kalau nggak ditambal udah selesai nih sepatu ya, nggak bisa dipakai lagi. Tenang saja ya, saya pakai benang nilon. Benang nilon itu kuat banget. Ini dijahit muter dulu ya, dijahit muter dulu karena kalau saya berhenti di sini terus lanjut jahit bagian ini tambalannya itu enggak, nanti terlalu banyak kerjaan yang saya kerjakannya. Jadi kalau kita fokus menjahit sol itu kita fokus jahit sol dulu aja muter ya. Setelah sol muter selesai baru jahit di bagian-bagian lain ya. Ya, fokus di bagian solnya aja dulu. Ini walaupun nggak kita tambal harus kita jahit semua ya. Karena kondisinya uppernya juga sudah pada mau mangap nih, mau mau lepas ya. Mungkin kawan-kawan yang lihat saya menjahit bagian depan ini terlalu mudah ya, tapi jika praktek kenapa susah itu karena belum kebiasaan ya, belum terbiasa. Nanti kalau terbiasa sudah tahu perkiraannya itu pasti akan sangat mudah ketika menjahit bagian depan ya.
Dan untuk kawan-kawan yang kemarin bertanya kenapa ketika menjahit kok benangnya sering rantas, sering putus, itu karena cantolannya terlalu tajam ya. Di bagian jarum itu kan ada cantolannya ya, yang untuk mencantolkan benang itu terlalu tajam ya. Ujung jarum ya yang lancip itu boleh tajam nggak apa-apa, tapi cantolannya itu jangan tajam, karena cantolan itu bergesekan dengan benang, nantinya dia akan bergesekan. Kalau tajam benang pasti rantas, bahkan kalau terlalu tajam benang langsung putus. Dan biasanya jarum-jarum di pasaran ketika pertama membeli itu masih tajam banget ya, harus bener-bener diasah lagi ya, atau ditumpulin lagi ya. Ini bagian samping, bagian yang sudah nggak terlalu susah ya. Tapi mau susah mau enggak ya tetap kita harus hati-hati ya. Jangan sampai satu jahitannya buruk ya, kualitas tarikannya renggang, terus kecelakaan seperti tertusuk jarum jari kita itu kita harus hindari ya, hati-hati banget. Ini ya, jahitan sudah mau selesai. Maaf tadi saya jeda ya. Saya Nah ini ya, kenapa tadi saya menjadi bagian sini, karena biar mudah ya, biar mudah untuk menalikan. Contoh misal seperti ini kita tarik semua benangnya ke dalam ya. Nah ya, benang ini kita tarik semua ke dalam ya. Nah ini ya, benangnya di dalam semua, ini dua-duanya. Nah ini kita menalikannya itu mudah ya. Ini jahitan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit bagian tambalannya tadi ya. Nah ini sudah selesai, kita fokus di menjahit tambalannya ini lah. Untuk menjahit tambalannya agar rapi, kawan-kawan bisa dilubangi dulu ya, dilubangi dulu. Ini dilubangi dulu biar rapi ya. Tapi kalau nggak mau dilubangi dulu ya nggak masalah sih. Kalau mau kalau mau lanjut jahit langsung nggak apa-apa. Contoh misal seperti ini mau jahit langsung ya, nggak dilubangi dulu nggak apa-apa. Tapi bagi pemula agar rapi itu bisa dilubangi dulu ya. Nah ini ya, seperti ini contohnya. Ini tinggal menjadi bagian tambalannya. Ini juga bisa kita tambal memakai tali tas ya. Tali tas juga bisa. Kalau kan nggak punya bahan kulit bisa pakai bahan tali tas. Kalau kedua-duanya nggak punya, bisa pakai sepatu yang nggak bekas sepatu yang nggak terpakai, yang kulitnya masih bagus, itu kulitnya dipotong dan bisa juga buat untuk menambal ya. Ini ya, kalau nggak dilubangi dulu tuh terlalu susah ya untuk menjahitnya, karena jarum sol itu nggak selancip seperti jarum pelubang ini ya. Kalau kita lubangi dulu tuh nanti enak banget ketika menjahit. Nah seperti ini ya, kita sudah lubangi dulu seperti ini. Ini enak banget ya ketika kita menjahit, sudah ada lubangnya, jadi nggak, tenaganya itu nggak terlalu ekstra ya.
dan jarak spasinya juga biasanya tuh stabil ya. Nah ini ya, jahitannya sudah mau hampir selesai ya. Sebenarnya cepet banget sih untuk menjahit bagian kulit ini ya, tergantung kawan-kawan spasinya ya. Kalau spasinya rempet banget itu ya agak lama. Tapi kalau saya pakai spasi yang sedang ya. Nih kita terakhir tinggal menalikannya ya. Kita menalikannya dari luar ya, tidak bisa dari dalam. Oke ya, dan nanti kita potong, bekas potongan kita masukkan ke dalam sol ya. Nah seperti ini. Setelah masuk kita bisa lem pakai lem Hanjiao atau lem Loktev atau lem putih sebangsanya ya. Kita lem pinggir-pinggirannya ini ya, agar nanti menyatu ya. Kalau kan setelah ini punya alat press, silahkan di press. Kalau nggak punya, press bisa manual. Press manual bisa pakai penjepit. Kalau penjepit nggak ada, caranya sangat simpel. Bisa pakai kain, plastik ataupun kertas. Caranya adalah kalau seperti ini ya, saya pakai plastik ya, kain, plastik, kertas apa, kita masukkan aja di dalamnya ya. Ini akan mengepres nantinya dia. Nah, dia akan mengepres ini ya, bagian ini. Nah, untuk lebih kuat kan bisa talikan pakai karet juga nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini juga sudah lumayan cukup sih. Nah, ini ya, ini mengepres ya. Jadi dia itu menekan dari dalam ya. Ini menekan ini lemnya tertekan. Ya mungkin itu ya, ini hasilnya seperti ini tambalannya ya, kan bisa lihat ini hasil jahitannya ya. Ini sudah kuat banget ya, sudah dilem, sudah dijahit, sudah ditambal ya, sudah bisa untuk bermain futsal lagi. Oke kan jadi itu yang bisa saya share. Jadi yang punya sepatu bolong, sepatu rusak, sepatu pokoknya intinya sepatu yang sudah tidak bisa dipakai bisa konsultasikan ke saya, nanti akan saya jawab sesuai apa yang saya tahu ya. Semoga saja sepatu kawan-kawan semua yang rusak masih bisa diselamatkan. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.